Halo, selamat sore teman. Boleh ditanggapin di kolom chat, suaranya udah cukup jelas belum ya? Halo, sorry, cukup jelas ya. Sebelumnya sorry banget nih teman-teman karena belum bisa open cam, karena terkendala dengan koneksi, jadi karena nanti mau share screen supaya bisa dengan jelas gitu ya suara dan juga screen-nya. Perkenalkan, saya Afi dari tim Camp 44. Nanti akan menemani teman-teman untuk belajar terkait dengan machine learning fundamental. Kita belajar aja teman-teman untuk sore ini, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain join gitu ya. Oke, mungkin mau tanya-tanya dulu nih, sebelumnya teman-teman udah pernah belajar machine learning? Boleh ditanggapin di kolom chat ya. Oke, belum. Dari kamu mungkin teman-teman yang lain juga sama ya, masih baru memulai untuk belajar machine learning. Oke, kita belajar bareng nih. Saya izin share screen. Oke, jadi karena kita selalu nyebut-nyebut gitu ya, machine learning. Apa sih machine learning itu sebenarnya? Jadi machine learning ini adalah program komputer yang bisa melakukan analisa, pengelolaan, perbaikan, hingga prediksi data. Jadi nanti harapannya ketika kita membuat sebuah program komputer, ini akan secara otomatis next-nya kita bisa tinggal pakai aja gitu. Kalau misalkan kita punya data yang jumlahnya sangat banyak, kemudian kita nggak mungkin melakukan analisanya menggunakan Excel atau mungkin manual gitu, kita hitung satu persatu. Nah, dengan machine learning ini nanti bisa mengolah baik itu melakukan perbaikan data-data yang mungkin banyak yang duplikat, kemudian data-datanya masih berantakan, terklasifikasi dengan benar, dan juga sampai dengan prediksi data. Misalkan kita butuh untuk menghitung datanya, ini kira-kira variasinya seperti apa ya? Mungkin dari jumlah peserta di Camp 4 nih, paling banyak mengikuti program apa aja sih gitu. Kemudian dari background-nya kebanyakan dari siswa S1 kah, atau mungkin SMA, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan menggunakan machine learning. Kemudian, untuk materi machine learning fundamentals ini, kita menggunakan Python untuk program komputernya. Kenapa sih kita menggunakan Python? Karena ada beberapa keunggulan nih. Yang pertama, dapat menangani data yang volume besar. Gitu. Jadi Python ini emang terkenal dengan kapasitasnya gitu ya. Dia bisa mengolah data yang besar sekali. Contohnya nanti ketika next time teman-teman akan belajar terkait dengan big data, yang mana datanya itu bukan lagi ratusan atau ribuan, tapi bisa jutaan data. Nah, itu kebanyakan akan menggunakan Python untuk mengelolanya gitu. Selanjutnya yang kedua, Python ini bisa melakukan fungsi statistika dari tingkat dasar hingga lanjutan. Jadi, mungkin kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman lain atau framework lain gitu ya, dalam membuat program komputer, fungsi statistikanya nih, rumus-rumus statistika, itu kita perlu buat sendiri logiknya. Misalkan ada perkalian, pangkat, kemudian pembagian, pengurangan yang sederet gitu ya, kompleks banget, itu kita perlu ketik sendiri gitu ya. Tapi kalau menggunakan Python, ini kita tinggal panggil aja. Misalkan nih untuk menghitung rata-rata. Kalau mungkin di pemrograman lainnya, itu kita perlu masukin datanya, dijumlahkan terlebih dahulu semua, kemudian dibagi dengan total banyak datanya gitu ya. Tapi kalau di Python, itu kita cuma perlu satu keyword aja, yaitu min. Man gitu ya, cara bacanya. Jadi hanya dengan satu kata itu kita sudah bisa menghitung rata-rata dari sebuah data. Nah, itu hanya salah satu contoh simpelnya gitu. Begitu juga dengan rumus-rumus lainnya yang lebih sulit lagi. Itu sudah ada keywordnya, langsung kita bisa tinggal pakai aja. Selanjutnya, yang ketiga, Python ini bisa menangani banyak sumber data. Jadi bukan hanya banyak datanya, tapi variasi sumber datanya. Misalkan
kita punya data dari Google Query gitu ya. Itu bisa kita olah menggunakan Python. Kemudian misalkan kita mendapatkan datanya itu dari sebuah website, misalkan dari Badan Pusat Statistik gitu ya, ada data penduduk di seluruh Indonesia. Kita bisa tarik datanya berupa file XML misalkan, atau HTML, nanti bisa dijadikan sumber data di mesin learning kita. Begitu juga dari file-file seperti CSV atau Excel, itu bisa juga diolah menggunakan Python. Nah, kebetulan banget karena teman-teman juga baru nyebur ya, tadi kata salah satu teman kita pelan-pelan aja belajar dari yang dasar banget. Di sini kita mulai dari yang pertama pasti kita perlu instalasi ya. Teman-teman nanti silahkan download dulu Python-nya melalui link python.org download. Kemudian nanti diikutin aja step by step-nya. Ada juga di YouTube Kempan 4 Academy untuk tutorial cara instalasinya. Jadi nanti silahkan coba untuk install. Kemudian, seperti halnya kalau ketika kita belajar bahasa pemrograman lain, pasti kita perlu tahu ya beberapa fungsi-fungsi dasar, kayak misalkan menampilkan teks, dan melakukan kalkulasi, kemudian bagaimana supaya kita bisa melakukan input langsung dari keyboard kita nih. Nanti akan dihitung dan ditampilkan ke monitor kita. Ini yang pertama kita coba dulu. Kalau misalkan teman-teman udah coba install text editornya pakai Visual Studio Code, itu nanti bisa langsung di search aja. Misalkan ini Visual Studio Code ya di device kita, kemudian di open, nanti akan muncul sebuah halaman kerja seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang di bagian kanannya ini ada namanya kayak mulai python.py, cabangan.py, dan sampai dengan tugas-tugas.py ini adalah file-file yang sebelumnya sudah saya buat dan sudah dibuka gitu. Kalau misalkan untuk pertama kali banget kita mau coba bikin, tampilannya kan seperti ini. Mungkin diulangin ya. Kita bisa klik file, kemudian new file. Kemudian new text file yang atas. Nah, kemudian untuk kita bisa menggunakan Python, kita perlu save dulu filenya, Ctrl F ya. Kemudian diberi nama dulu, misalkan filenya adalah hello gitu ya. Jangan lupa untuk tipe filenya nih, dipilih dulu. Kita perlu pilih file kita. Jadi bisa diklik huruf P, kemudian di scroll sedikit, nanti langsung ketemu Python. Ini bisa kita save. Nah, teman-teman jangan lupa juga terkait dengan tempat kita menyimpan file tersebut. Kalau misalkan saya kembalikan ke folder yang tadi, saya nyimpannya itu di local disk C, di folder users, folder admin, dan folder Python ini saya buat sendiri. Untuk menandakan bahwa ini isinya adalah file-file Python gitu. Juga bisa perhatiin dari di sebelah sini, ada local disk C, users, admin, kemudian nama file hello.py. Coba mungkin melakukan perintah menampilkan, kita bisa menggunakan keyboard. Kemudian teksnya kita masukkan ke dalam tanda kurung dan tanda kutip kedua. Misalkan kemudian untuk menjalankan kode yang sudah kita buat, kita perlu terminal. Caranya adalah teman-teman bisa klik menu terminal, kemudian pilih new terminal. Atau shortcut-nya adalah Ctrl, Shift, dan juga tanda kutip. Di bagian ini kemudian, kenapa tadi perhatiin tetap foldernya, karena kita perlu
menjalankan terminalnya yang saya itu sesuai dengan letak foldernya gitu ya. Ini di terminal kan masih di folder admin ya. Kita perlu masuk lagi nih satu folder yaitu untuk mengeksekusi atau untuk menjalankan kode yang dibuat, kita akan nama filenya. Dari ini langsung ke enter aja. Dia nanti akan muncul nih output. Misalkan di sini hello, karena tadi kita ingin kata hello. Oke, selanjutnya cara lain kemudian kita ingin menyimpan dulu kata-katanya itu di dalam sebuah variabel atau wadah yang bisa menyimpan sebuah objek gitu. Teks, apakah itu angka, dan kita buat di sini kemudian karena jenisnya adalah teks, kita akan klik 2 dan klik. Nah, kemudian gimana ya supaya kita bisa menampilkan kata-kata Kempat-nya gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan keyword juga dengan cara yang sama. Saja kita perlu menuliskan variabelnya. Jadi kata pertama, karena dia berbentuk variabel, kita nggak perlu pakai tanda petik lagi nih, karena Kempat-nya sudah diberi tanda petik di saat deklarasi di baris kedua. Jangan lupa save. Kemudian kita bisa untuk memanggil yang sama. Tadi kan kita udah di atas ya, jadi bisa kita enter, maka akan muncul hello Kempat. Nah, selanjutnya kita pengen juga nih bisa melakukan kalkulasi atau hitung-hitungan. Dari hal yang sederhana, next-nya teman-teman bisa mengimplementasikannya untuk yang lebih penting tahu dulu konsepnya bagaimana. Mungkin teman-teman baris ke 1, 2, 3, dan juga 5 ini warnanya hijau. Kemudian baris ke 6, 9 ini warnanya gitu, alias aktif. Jadi kalau kita menggunakan pivot, ketika kita menggunakan tanda pagar di bagian depan dari Python kita, ini akan otomatis nonaktif gitu. Jadi ketika kita panggil filenya, baris kode 1 sampai 5 tidak akan dieksekusi karena dilihat sebagai kode yang dimatikan di komen. Nah, ya. Karena kita mau coba kalkulasi sederhana dulu, ini kita coba nyalakan lagi komentarnya dengan cara Ctrl plus K. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menonaktifkan dulu yang bawah gitu ya supaya nggak eksekusi, bisa Ctrl plus K plus C. Jadi untuk melakukan kalkulasi di Python ini sangat mudah lah ya, karena kita hanya perlu menggunakan ya seperti biasanya aja. Bagaimana kita tulis harian kita gitu ya, kalau misalkan kita bisa tulis A sama dengan 5 gitu. Kemudian kita ingin tampilkan A-nya, menggunakan print. Karena ini file yang berbeda, kita tampil sesuai dengan namanya.
Oke, sesuai dengan angka yang digunakan yaitu 55, maka output bagian yang output nih. Kalau tadi kita pengen menjelaskan angka yang udah kita definisikan nih, 5 tambah 5. Jadi ya cuma hitung angka 5 ditambah 5. Nggak bisa hitung angka yang lain. Tapi kalau misalkan kita pengen lebih custom gitu ya, dengan memasukkan angkanya langsung lewat keyboard kita bisa gunakan keyword yang namanya input. Ini teman-teman perlu perhatikan bagian-bagian yang ada di code baris ke-6. Jadi A ini adalah variabelnya atau tempat kita menyimpan angkanya. Kemudian int atau integer. Karena kita ingin melakukan penjumlahan, maka angka yang dimasukkan ini harapannya supaya bisa dijumlahkan gitu oleh Python-nya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai integer, kemungkinan nanti akan dikira oleh Python-nya itu berupa teks. Gitu. Kemudian input, ini adalah keyword supaya kita bisa memasukkan angka langsung dari keyboard kita. Kemudian ini teks biasa yang akan ditampilkan nanti angka pertama gitu. Jadi maksudnya masukin dulu nih angka pertamanya gitu. Begitu juga dengan yang angka kedua. Lanjut untuk menjumlahkannya, karena kita udah menyimpan angkanya ke dalam sebuah variabel, maka yang perlu kita jumlahkan adalah variabelnya gitu. Jadi A ditambah B. Kemudian untuk jumlahnya, untuk menggunakan perintah print, di sini ada dua kata yang sama, tapi punya fungsi yang berbeda nih, teman-teman. Kalau jumlah yang berwarna orange ini, yang disertai dengan petik 2, ini adalah sebuah teks yang statis. Gitu. Kalau misalkan kita panggil filenya, maka ini pasti muncul. Karena ini adalah teks yang kita mau tampilkan selalu gitu ya. Tetapi untuk jumlah yang berwarna putih ini bisa berbeda-beda hasilnya karena jumlah ini kan menyimpan angka penjumlahan dari A plus B gitu. Nah, untuk memisahkan jumlah yang teks ini dan jumlah yang merupakan variabel, kita perlu kasih tanda koma. Gitu. Kita coba udah. Kita bisa langsung panggil lagi. Kemudian di enter. Di sini ada perbedaannya ya. Kita perlu nih masukin angka pertama dari keyboard, misalkan 9. Kemudian di enter, kita diperintahkan lagi nih untuk masukkan angka kedua. Misalkan saya mau 3. Kita enter, maka jumlah sama dengan 12 sesuai dengan angka yang kita input. Mungkin kita pengen tahu nih gimana sih dampaknya kalau misalkan kita nggak pakai integer di depannya. Integernya tanda kurung dihapus. Karena kurung bukanya kita hapus, maka kurung tutupnya juga perlu dihapus. Save. Angka pertamanya adalah 4, kemudian angka keduanya ada. Ini teman-teman, kenapa tadi kita perlu tambahkan int atau integer di bagian depan. Karena kalau misalkan pakai integer, maka angka 4 dan 5 ini jumlahkan, tapi digantikan saja. Gitu. Jadinya 4, 5. Kan nggak sesuai ya, harusnya kan dijumlahkan. Integer ya. Seperti itu untuk perbedaannya. Kita coba lanjut. Kita lanjut nih ke pembahasan yang kedua, yaitu pencabangan dan juga pengulangan. Apa sih pencabangan itu? Oke. Jadi, pencabangan ini adalah pengecekan sebuah kondisi.
biasanya kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar flowchart, itu kan pasti ada kondisi yang bercabang gitu ya. Misalkan nih, apakah Tobi sudah melakukan pembayaran, ya atau tidak, gitu ya. Jika kondisinya ya, maka apa nih yang dilakukan? Gitu. Oh, mungkin transaksi berhasil. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, maka nanti akan dilarikan ke aksi yang lainnya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pencabangan. Jadi kita ada beberapa kondisi tertentu yang mana kondisi itu akan menentukan nih aksi selanjutnya yang harus dilakukan oleh komputer apa. Nah, untuk skemanya sendiri itu biasanya disebut dengan if dan else. Kita coba yang bagian if dulu ya. Kita pakai else dulu. Jadi if atau jika kondisi tertentu, maka aksi yang dilakukan apa nih? Ini contoh sederhana ketika kita ingin membuat sebuah password gitu ya. Kalau misalkan kita mau login gitu, kita butuh input password, kita coba nih inputkan passwordnya. Lalu dicek sama pencabangan yang kita buat. Kalau misalkan kuncinya itu diinputkan tes 123, maka ditampilkan Anda berhasil login. Nah, tetapi kalau misalkan ada kondisi lain, apa yang akan dilakukan? Itu menggunakan keyword else. Jadi, jika bukan tes 123, artinya ya else selain dari tes 123, maka kata kuncinya tidak. Jadi, akan ada beberapa aksi yang mana aksi itu akan berjalan ketika memenuhi kondisinya. Mungkin kita coba dengan contoh yang oke, di sini contohnya adalah input sebuah angka. Ini kita coba hilangkan dulu ya. Tidak bingung. Karena tadi kita belajar if dan else. Jadi ceritanya adalah kita ingin menginputkan sebuah angka. Kemudian kita ingin cek dulu nih, angkanya kurang dari 5 enggak? Kalau angkanya lebih dari, sorry, harusnya ini kurang dari ya. Angkanya kurang dari 5 enggak nih? Kalau misalkan angka kurang dari 5, maka tampilkan angka lebih kecil dari 5. Else, jika tidak, pokoknya tidak memenuhi lebih kecil dari 5 deh, maka ditampilkan angka lebih besar dari 5. Coba akan misalkan kita masukkan angkanya 3. Maka sesuai ya. Jadi karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita akan menampilkan tulisan angka lebih kecil dari 5. Kita coba lagi dengan angka yang lebih besar. Oke, udah sesuai ya. Angka 9 memang lebih besar dari 5. Nah, tapi mungkin ada satu kondisi lagi nih. Karena kita bisa aja masukkan angka 5. Kenapa angka lebih besar dari 5? Harusnya kan dengan gitu ya. Nah, itu kita tambahin lagi spesial kondisi gitu. Spesial kondisinya adalah kalau misalkan angkanya tuh tepat sama dengan 5 gitu ya, maka print angka sama. Apa perbedaannya? Kalau misalkan kondisi yang pertama akan dimulai dengan keyword if. Kalau misalkan kondisi yang paling terakhir gitu, pokoknya yang nggak ada sesuatu gitu, nggak ada data ini, kita bisa gunakan else saja. Artinya selain kondisi-kondisi yang sudah kita sebutkan di atas. Tapi kalau misalkan kondisi kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi butuh ada sesuatu di dalam kondisinya, kita bisa gunakan elif. Kita coba lagi. Misalkan angkanya 5. Maka sudah sesuai ya, angka sama.
Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ini adalah skema pengulangan. Jadi pengulangan ini adalah kita ingin melakukan sesuatu dalam jumlah yang banyak, ulang-ulang gitu ya. Tapi kita pengen lebih simple untuk ngodingnya gitu, atau membuat code-nya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian kiri, ini kita diperintahkan untuk menampilkan bilangan dari 10 gitu ya, atau 0 sampai 9 di sini. Kalau misalkan tanpa menggunakan skema pengulangan, kita perlu banget untuk nulis satu persatu gitu ya, print 0, print 1, sampai dengan print 9. Nah, ini kan pasti sangat boros tempat dan juga akan sangat banyak gitu ya. Kalau misalkan sampai 100, nggak mungkin ya kita melakukan print 0 sampai 100 secara manual. Sangat tidak efisien gitu. Nah, kita bisa melakukan code-nya dengan skema for ini. Ketika kita sudah mengetahui berapa banyak jumlah yang harus kita lakukan untuk ulang, kita bisa menggunakan yang namanya for. Karena di sini ada keyword range, yang mana range ini adalah berapa kali kita harus mengulang. Gitu ya. Jadi for x, jadi x ini akan menandakan dari angka yang pertama sampai dengan yang terakhir. Di dalam range 10 kali ulangan, maka lakukanlah cetak X. Kita coba. Coba yang for loop. Oke, kita coba ulangi code-nya. Karena apa? Di sini tampil dari angka 0 sampai dengan 9. Nah, kenapa dari angka 0? Karena memang dalam program komputer kita itu mengenali angka yang paling awal adalah angka 0, angka 1 gitu ya. Jadi setiap pengulangan itu akan dimulai dari angka 0 gitu. Kalau misalkan teman-teman pengennya angkanya misalkan sesuai dengan kebutuhan, misalkan dari angka 1, ya nggak apa-apa, bisa langsung kan aja dengan 1. Nah, kalau misalkan X-nya kita tambah 1, maka tadi kan awalnya dari 0, 1, 1 plus 1. Jadinya ini angka yang biasa kita dari angka 10. Kita lanjut. Oke, sebelum lanjut, di dalam slide yang diberikan oleh Camp464 ini sudah ada beberapa latihan gitu ya, teman-teman, studi kasus yang diberikan. Nanti bisa langsung dicoba. Karena kita udah belajar banyak terkait dengan dasar bisa coba studi kasusnya yang lumayan kompleks untuk meningkatkan kembali itu. Lanjut, selain dengan pengulangan ada juga nih pengulangan yang disebut dengan while. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau di for itu kita udah tahu kita harus mengulang sebanyak berapa kali. Misalkan range 10, jadi kita akan mengulang selama 10. Range 100, berarti kita akan mengulang sebanyak 100 kali. Tapi kalau di while, ini kondisinya adalah kita belum tahu mau ulang berapa kali. Tapi kita harus punya batasan gitu ya, kondisi akhirnya, supaya pengulangannya berhenti. Kalau misalkan pengulangannya nggak berhenti-berhenti, ya bisa mungkin bisa meledak gitu komputernya. Nah, jadi contohnya di sini teman-teman punya sebuah angka gitu ya, angka 1 dan juga angka maksimal 3. Kemudian pakai while,
Kondisinya adalah ketika penghitungnya masih lebih kecil dari angka maksimum, maka tampilkan angka penghitungnya. Tetapi dengan catatan, setiap kali selesai mengulang, penghitungnya harus dijumlahkan dengan angka 1, supaya nambah terus gitu ya. Kalau misalkan penghitungnya tidak di plus 1 nih setiap kali ulang, berarti angka 1 terus dong. Akan terus memenuhi kondisinya kurang dari maks. Bakal berhenti gitu pengulangannya. Jadi kita perlu ada incremental di bawahnya supaya nanti bisa memenuhi kondisi, misalkan kalau udah sampai angka 3 dia bakal berhenti gitu. Kita mati dulu. Kita coba yang ulangan. Oke. Jadi kita punya angka yang paling kecil 1 dan angka yang paling besar 5. Kemudian kita mau mengulang sebanyak sampai kurang dari dengan 5 gitu ya. Jangan lupa penghitungnya plus 1. Maka kalau jadi kita bermula dari angka 1. Penghitungnya ya dari mulai angka 1. Terus sampai dengan kurang dari sama maksnya. Alias kurang dari sama dengan 5, yaitu angka terakhir. Mungkin kalau masih 5 angka gini, kelihatannya itu simple gitu ya. Tapi ini bisa digunakan loh, misalkan dari angka 1 sampai 1000, silakan cari angka ganjilnya aja. Tampilkan angka ganjilnya aja. Nah, itu kan pasti susah ya kalau misalkan secara manual. Maka ada yang namanya while gitu. Kenapa nggak pakai for? Nah, apakah kita yakin di angka 1 sampai 1000 itu ada berapa misalkan yang ganjil gitu. Kalau misalkan kita belum yakin, kita bisa pakai while. Kita tahu range-nya akan banyak nih ganjilnya yang akan ditampilkan. Seperti Oke, sampai sini kita cek dulu. Dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Silahkan ya, teman-teman. Atau kita lanjutkan dulu. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu fungsi. Jadi sederhananya adalah fungsi ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk membuat kumpulan kode dengan fungsi yang sama, ya, supaya nantinya bisa kita panggil lagi nih. Kayaknya belum kebayang ya. Misalkan nih, kita ingin sebuah invoice belanja gitu ya. Mungkin yang pertama akan dihitung adalah pasti total dari harga barang yang dibeli ya. Oke. Kemudian kalau kita geser ke bawah struknya, pasti ada penambahan biaya lain. Misalkan biaya admin. Biaya admin itu kan kita biasanya tuh kalkulasi dari misalkan 10% dari total belanja kita. Oke, itu suatu perhitungan lainnya gitu ya. Awalnya kita harus ngitung dulu total belanjanya dari total barang. Kemudian yang kedua, kita juga perlu ngitung biaya adminnya, 10% dari. Selanjutnya ada juga nih tax atau pajak. Kita biasanya ngitung kalkulasi
Misalkan 10% juga dari total biaya, total biaya ditambah biaya admin. Itu kan sebuah perhitungan yang berbeda-beda. Ada 3 perhitungan ya. Kita hitung belanja, hitung admin, dan juga hitung pajak. Nah, itu teman-teman yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi kita nanti akan punya 3 fungsi. Yang pertama, fungsi hitung belanja. Yang kedua adalah fungsi hitung admin. Yang ketiga, fungsi hitung pajak. Supaya perhitungan-perhitungan kita itu ada di satu tempat yang berbeda-beda sesuai fungsinya. Kalau misalkan menghitung belanja, ya udah, nanti masuknya ke fungsi belanja. Baru terakhir, di bagian paling bawah total bayar, kita bisa langsung panggil aja. Hitung belanja plus hitung admin plus hitung pajak. Gitu. Jadi lebih rapi ya, kita terstruktur gitu caranya. Jadi saat jumlahan di akhir, berapa total bayar yang harus dibayarkan, kita tinggal jumlahin aja fungsi-fungsinya. Aja. Di sini adalah kita akan menghitung sebuah biaya listrik yang harus dibayarkan. Biasanya kalau biaya listrik, yang pertama kan kita harus hitung biaya per KWH-nya nih, Pak. Selanjutnya, ada biaya admin juga. Biaya admin itu kita dapat dari total biaya KWH dikalikan dengan misalkan 1% atau 10% gitu ya. Baru nanti total bayarnya adalah jumlah dari hitung biaya dan juga hitung admin. Gitu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita punya 2 fungsi di sini. Apa sih fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama adalah hitung biaya. Kalau misalkan kita punya angka yang udah pasti harus kita hitung gitu ya, kita bisa sebut dengan parameter. Kalau sebelum-sebelumnya, teman-teman kan langsung bisa input gitu ya, misalkan. Nah, teman-teman perlu bikin di sini nih, kata kunci untuk membuat fungsi adalah def. Kemudian hitung biaya ini adalah nama fungsinya. Ya, judul fungsinya nih apa? Oke, fungsinya hitung biaya. Kemudian di dalam tanda kutip ini ada sebuah variabel yang kita sebut dengan parameter. Ya, parameter. Parameter ini adalah angka yang akan kita masukkan ke dalam fungsi kita. Kemudian untuk menghitung, kita bisa gunakan return. Fungsi return ini adalah untuk menyimpan sesuatu yang kita hitung di dalam fungsi, supaya nanti bisa kita gunakan lagi di baris selanjutnya gitu. Pokoknya kayak di baris 20 nih, kita hitung biaya, kita panggil lagi kan. Nah, kita perlu return supaya ketika hitung biayanya dipanggil di baris 20, itu masih ada isinya. Lanjut. Selain hitung biaya, kita lanjut ke hitung admin nih. Jadi def, jadi fungsi, namanya adalah hitung admin. Kemudian, wah, kita ternyata memanggil sebuah fungsi loh di dalam fungsi. Gitu kan. Di dalam fungsi hitung admin, kita manggil fungsi hitung biaya. Karena tadi kita udah menghitung terlebih dahulu, jadi ketika kita panggil di baris ke-17, ini udah ada isinya nih teman-teman, nanti akan berupa hasil 100 dikali KWH-nya. Baru dikalikan 0,01. Itu. Nah, selanjutnya kita udah pengen mulai nampilin. Oh, sorry, ini bukan nampilin dong. Ini input ya. Kita perlu input. KWH-nya berapa nih yang dipakai di rumah ini, misalkan. Jadi kita input menggunakan keyboard. Baru total bayarnya, total biayanya adalah dari fungsi hitung biaya ditambah hitung admin. Itu. Kita coba panggil Python fungsi.array. Misalkan pemakaian listriknya itu adalah
500 kW. Maka secara otomatis dia sudah dihitung nih teman-teman, 500 dikalikan 100, kemudian ditambah dengan 1%-nya gitu. Jadinya yang harus dibayarkan dari 1.000. Nah, nanti di bagian fungsi juga banyak studi kasusnya, teman-teman. Silahkan nanti dicoba gitu ya. Untuk sesi pertama, kita berhenti di fungsi tadi. Belajar terkait dengan fungsi dasar, kalkulasi, input-output, kemudian juga pencabangan, pengulangan, dan juga fungsi. Nah, mungkin sampai di sini, jika ada yang ditemukan, bisa langsung ke kolom chat ya. Silahkan. Saya izin minum dulu ya, saya terlebih dahulu. Belum ada pertanyaan, tapi mungkin boleh dong teman-teman ditanggapin di kolom chat ya. Udah sempat baca-baca dari slide PT-nya ada di website. Ambil saya siapkan absensi. Ini ada pertanyaan ya dari Dev, berapa parameter ya? Nah, kebetulan karena biaya adminnya udah pasti ya, terima kasih. Kalau yang tadi KWH-nya itu kan custom gitu. Setiap rumah mungkin berbeda-beda. Bisa kita input 500 kWh atau 1000 kWh gitu ya. Jadi kita perlu parameter supaya kita bisa inputkan dulu nih angkanya. Tetapi kenapa yang hitung admin nggak pakai parameter? Karena yang hitung admin ini kita nggak customize gitu loh. Jadi karena kita udah punya hitung KW-nya, udah pasti dari hitungan di atas, dan hitung admin tuh kebetulan pas banget nih 0,01 atau 1%. Dan itu udah pasti. Jadinya kita nggak perlu pakai parameter karena angkanya udah pasti di 0,01. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata angka 0,01-nya ini nggak pasti gitu, Kak Mukti, misalkan bisa jadi kalau di atas 1000 kWh itu biaya adminnya bisa sampai 20% loh gitu. Nah itu nggak apa-apa, nanti bisa juga dikasih parameter ke Kak Mukti, misalkan parameternya ada ini gitu ya. Terus karena kita pakai parameter, di sini juga harus digunakan. Di sini aktif nih. Jadi nanti biaya hitung adminnya akan sesuai dengan biaya admin yang kita inputkan juga. Gitu. Jadi nanti di sini juga jangan lupa
ditambah admin gitu. Kalau misalkan hitung admin. Oke. Nah, hitung adminnya kan di sini masih ada garis-garis kuningnya nih. Kenapa? Karena kita belum define adminnya dapat dari mana. Kalau misalkan mau diambil kalau misalkan mau manual diketik dari keyboard, caranya ikutin yang atasnya dengan cara di-input. Admin sama dengan input biaya adminnya gitu. Nah, ini contohnya Kamti. Jadi dia udah nggak ada kesalahan ya, nggak sih. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa juga kok. Kayak apa? Nah, mungkin lagi kita mau pakai 1% aja sama. Pertanyaan lanjutan dari Kak Mukti. Berarti dev hitung admin harus ada hitung biaya. Kalau nggak ada dev biaya ya, hitung admin nggak bisa jalan ya. Betul banget Kak Mukti. Karena kita kan di dalam fungsi hitung admin itu memanggil fungsi lain gitu. Jadi fungsi lain yang kita panggil harus sudah dieksekusi dahulu. Ini untuk absensinya silakan melalui link di chat ya. Bisa diisi sambil menyimak materinya, atau mungkin di akhir aja gitu ya, sebelum div nanti diklik dulu supaya bisa lanjut ya. Lanjutkan ke bagian kedua dan ketiga. Mungkin di bagian yang kedua dan ketiga ini lebih singkat penjelasannya, tapi jangan khawatir, teman-teman pasti bisa dipraktekin ya setelah sesi. Ini terkait dengan pengolahan data. Nah, di Python ini kan tadi salah satu keunggulannya, kalau teman-teman masih ingat, dapat mengolah data berjumlah besar, bervolume besar. Di sini ada tata caranya juga nih, dalam menyimpan dan juga kompleks. Nanti perlu familiar dengan 4 jenis data yang ada di slide ini nih, yaitu list, tuple, dictionary, dan juga. Kalau tipe data list, ini biasanya kita akan gunakan untuk menyimpan sejumlah data yang fleksibel gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah. Kalau misalkan sini contohnya list namanya L1, ada nama siswa Bayu, Wati, dan Budi. Kalau misalkan next time gitu ya, Budi mau keluar atau mungkin Wati di drop out, itu kita bisa hilangkan nama Wati dan Budi. Jadi mungkin nanti tersisa. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan data. Nah, gimana untuk melakukan pengolahannya tadi tuh? Misalkan si Budi sama si Wati mau di take out. Itu kita bisa menggunakan beberapa keyword nih. Ini nanti teman-teman coba-coba aja. Tata cara penggunaannya adalah, misalkan kita mau menghilangkan gitu ya, menghapus. Keywordnya adalah remove. Pokoknya yang warna oranye, teman, itu adalah keyword bawaan dari Python-nya. Kemudian yang warna putih di dalam-dalamnya ini, jadi parameternya, ini disesuaikan. Kalau misalkan elemen, berarti adalah nama dari listnya. Contohnya di sini kan L1 nih, nama listnya. Nanti ditulis aja misalkan remove L1. Gitu. Sorry. Kalau elemen list itu adalah letaknya ya teman-teman. Kalau misalkan indeks kan letak berdasarkan urutan. Tapi kalau elemen itu adalah isinya apa gitu. Jadi kalau misalkan di L1 ada Wati yang mau di-remove, langsung aja remove. Dalam kurungnya adalah petik-petik Wati gitu ya. Nah, itu nanti akan terjadi
secara langsung watinya. Jadi nanti tersisa Bayu sama Budi. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang list, nah ini kalau list artinya nama listnya teman-teman, misalkan L1-nya. Tapi kalau indeks, ini kita perlu masukin angka 0, 1, dan seterusnya. Teman-teman perlu ingat bahwa kalau di program Python atau program komputer lainnya sih sama aja, itu memulai sesuatu dari angka 0 gitu ya. Jadi Bayu ini adalah indeks ke 0, Wati adalah indeks ke 1, dan Budi adalah indeks ke 2. Kalau mau ngapus Wati, kalau misalkan nggak pengen pakai namanya Wati, bisa juga ke indeks, tapi pakainya pop. Jadi bisa pop 1. Kenapa? Karena kita mau ngilangin Wati ini. Karena dia ada di posisi 1. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi lainnya. Nanti bisa dicoba. Contohnya nih, teman. Di sini yang paling penting juga, misalkan pastikan nanti akan ada dari satu list gitu ya. Misalkan ada nama-nama peserta, juga ada kata. Teman-teman sebelum melakukan remove-nya, di bagian depannya perlu dituliskan dulu mana yang mau ditulis. Jadi contohnya ini kota Budi adalah Semarang, Surabaya, sama Klaten. Kita kan pengen remove Semarang nih. Tapi remove Semarang dari list yang mana? Oh, dari list kota Budi. Gitu. Jadi kota Budi pasti pakai titik ya, atau dot gitu. Kota Budi dot remove Semarangnya. Maka nanti akan, kalau di print hasilnya adalah Semarangnya hilang nih, tinggal Surabaya sama Klaten. Lanjut ke tipe data yang kedua, yaitu tuple. Kalau tadi kan kita menggunakan kurung siku ya teman-teman, kurung yang tegak gitu. Sekarang kita pakainya tanda kurung biasa yang round. Tuple ini kita bisa gunakan untuk menyimpan data-data yang nggak bisa ditambah atau dikurangi. Jadi pasti itu kita bisa isinya di tuple atau simpan di tuple. Kemudian kalau data tuple ini juga isinya bisa macam-macam. Di sini kan contohnya angka 1 yaitu integer. Kemudian bukti. Kalau misalkan ada petik 2 itu teman-teman pasti jenis datanya adalah string. Kemudian kalau misalkan round seperti ini kan tuple ya. Jadi ada tuple di dalam tuple gitu. Dan juga kalau kurung siku seperti ini kan adalah list. Oh, ternyata ada list juga nih di dalam tuple. Gitu. Jadi ini data-data campuran. Teman-teman punya data dari internet gitu ya. Dan itu banyak banget bercampur. Teman-teman bisa isi atau simpan ke. Mungkin ini tadi ya, kita udah belajar tata letaknya. Itu kan pasti mulai dari angka 0. Jadi untuk melakukan menampilkan isi dari data tuple itu kita bisa melakukan print, kemudian elemen keberapa sih yang mau ditampilin. Misalkan data ini adalah nama tuple-nya nih ya, data. Kemudian elemen keberapa, indeks keberapa gitu ya. Oh, ternyata indeks ke 0, artinya yang berisikan 1. Tuh. Ada beberapa studi kasus, tapi tenang aja karena studi kasusnya juga langsung ada jawabannya. Tapi teman-teman nanti coba deh dilatih untuk belajar terlebih dahulu. Kalau misalkan udah mentok gitu ya, ada error, nggak apa-apa, nanti ada kunci jawabannya. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini adalah biasanya kita simpan untuk data-data yang sangat terkait gitu. Kayak misalkan kita punya sebuah data mobil, misalkan untuk satu mobil itu kan pasti
apa ya, ada spesifikasinya gitu. Misalkan pabrik apa, modelnya apa, terus tahun. Nah, itu untuk menjelaskan sebuah barang atau benda gitu ya, kita bisa menggunakan dictionary. Untuk bentuknya ini agak unik karena dia pakai kurung bawah, kemudian nanti bisa diatur gitu ya, keyword depannya apa, kemudian isinya apa. Lanjut ke tipe data yang selanjutnya nih, tipe data set. Jadi tipe data set ini kita bisa gunakan untuk mengelola data yang ada di dalamnya gitu. Ini datanya biasanya sih nggak terurut, terus juga bisa diubah-ubah, hampir mirip seperti list gitu ya. Cuman dia ini lebih bervariasi gitu dari seginya. Untuk beberapa fungsi yang bisa digunakan, ini mirip banget kan sama list ya. Jadi nanti bisa dicoba. Nah, kebetulan karena waktunya untuk bagian pengolahan data, nanti bisa dipelajari ya. Ini nggak sulit sih, cuman perlu waktu aja untuk membacanya. Jadi nanti bisa sambil dipraktekkan. Karena kita pengen lanjut dulu ke bagian yang ketiga nih, ini yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya, karena kan ini adalah program learning. Ini kita mulai masuk nih langsung ke machine learning-nya. Oke. Jadi di Python itu tuh sangat terbantu kalau misalkan kita pengen membuat sebuah mesin learning. Karena Python itu sudah menyediakan begitu banyak library. Jadi library itu isinya rumus, keyword yang bisa kita tinggal pakai aja, kita panggil aja. Gitu. Nah, untuk yang paling sering digunakan itu yang pertama adalah NumPy, yang kedua adalah Pandas. Dan masih banyak lagi teman-teman library. Kalau misalkan teman-teman cari gitu ya, library machine learning di Python gitu. Atau library Python gitu. Pasti banyak. Tapi untuk mulai masuk ke machine learning yang paling sering digunakan adalah dua library. Jadi untuk adalah sebuah angka. Karena NumPy itu adalah singkatan dari numeric Python. Nah, setelah teman-teman udah install Python, udah install Visual Studio Code tadi ya, ada lagi nih yang perlu diinstal kalau misalkan kita mau menggunakan library, yaitu kita perlu install NumPy-nya. Caranya salah. Caranya adalah kita ke terminal, ini kita clear dulu ya, enggak rame gitu. Caranya adalah langsung ditulis di terminalnya pip install NumPy. Sebentar di enter aja. Nanti tunggu sampai 100% berhasil gitu. Karena saya udah install, jadi saya install lagi. Selanjutnya, tata cara penggunaannya adalah harus selalu pakai keyword import NumPy. SN. Jadi import NumPy ini adalah kita akan menggunakan NumPy. SNP itu adalah pemisalan aja. S itu kan bisa dibilang kita kayak memisalkan NumPy ini sebagai NP supaya lebih singkat aja gitu kan. Kalau kita manggil NumPy terus mungkin agak panjang, jadi kita singkat aja jadi NP. Nah, contohnya tuh kalau misalkan teman-teman pakai itu di baris kedua nih. Jadi kita perlu import NumPy SNP. Untuk bagian import ini harus selalu di bagian paling atas ya, teman-teman. Oke, nanti bisa teman-teman pelajari, teman-teman coba. Kemudian yang kedua itu adalah library Pandas. Library Pandas ini fungsi utamanya adalah untuk mengolah sebuah data dari file CSV.
Jadi file yang bertipe CSV itu bisa kita olah menggunakan Pandas. Caranya sama, perlu install Pandas dulu, dan juga jangan lupa di-import di bagian atasnya. Kita ambil contoh ya. Di folder yang saya punya, saya tuh udah punya sebuah file ya, ekstensinya atau jenisnya adalah CSV atau comma separated value file. Kalau misalkan dibuka, filenya itu seperti sorry. Oke. Jadi di sini ada NIM atau nomor induk mahasiswa gitu ya. Kemudian ada nama-nama siswanya. Kemudian hanya ada 2 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai UTS, yang kedua adalah nilai UAS. Padahal dosen nih ya pengennya ada perhitungan-perhitungan khusus untuk menghitung nilai akhirnya. Jadi nanti UTS-nya cuma 40%, nilai UAS-nya 60%. Kemudian Bu dosen agak sedih banget nih karena ada beberapa siswa yang nilainya kecil banget. Misalkan contoh di sini Iwan, nilainya 35 dan 40. Ini pasti nggak lulus gitu kan. Kemudian ada juga Erni, nilainya 40 dan 45. Waduh, ini juga nggak bakal lulus nih kan. Sedangkan Bu dosen tuh pengennya semua siswa ini bisa lulus, meskipun nilainya mepet banget sama KKM. Nah, kemudian karena ini tingkat mahasiswa, biasanya kan nilai berupa huruf ya, grade A, B, C, D, E, F. Gitu. Nah, Bu dosen juga pengen gitu. Nanti langsung bisa dong keluar grade-nya A, B, C, atau yang lainnya. Gitu. Kalau misalkan hanya 9 sih ya, dari baris kedua. Kalau misalkan hanya 9 mahasiswa ini, mungkin kalau dihitung manual masih sanggup gitu ya dosennya. Tapi kalau misalkan datanya sampai 1000 mahasiswa, aduh sih susah dan juga sangat rentan dengan human error gitu kan. Maka kita akan coba buat sebuah code untuk membantu Bu dosen mendapatkan output yang diharapkan. Di sini udah ada file yang tersedia ya. Kita coba pelajarin teman-teman. Kenapa ini di bagian 4 ada target 98? Karena tadi saya pengennya semuanya lulus gitu ya. Kita coba anggap-anggap aja deh. Harapannya Bu dosen sih angka 98 tuh udah bagus gitu ya. Bagus banget pasti kan. Kita tulis aja 98. Ini sebagai target. Kemudian di baris kelima, kita menggunakan Pandas untuk membaca file CSV ini. Karena kan file CSV ini kan ada di halaman yang berbeda dengan code kita kan. Nah, untuk mengakses file ini, biar tahu NIM-nya, nama, UTS, UAS-nya berapa, itu kita serap dulu gitu ya. Kita serap data-datanya menggunakan read_CSV. PD ini adalah pandas.read_CSV ini adalah fungsi dari dari Pandas untuk membaca file CSV. Kemudian fnilai_mhs.csv ini adalah nama filenya. Ini ya, sesuai ya. fnilai_mhs, terus jenisnya adalah CSV. Seperti itu. Setelah itu, tadi kan Bu dosen pengen nilai UTS-nya itu diambil hanya 40%. Jadi kita tulis di sini nilai UTS hanya 0,4-nya aja. Baru dijumlah dengan nilai UAS-nya yang persentasenya 60% atau 0,6. Nah, sampai di situ nilai totalnya adalah total dari yang tadi gitu ya, kita hitung 40% UTS dan 60% UAS. Di sini baris ke-8 itu
kan ada print nilai total nih. Ini sebenarnya cuman pengen tahu aja gitu hasil perhitungannya itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian tugas besar ini teman-teman fokus aja dulu ke yang saya highlight pakai kursor ya. Jadi hasil perhitungan dari nilai total itu adalah 81,4, 8,2, 66, kemudian 54, 43, sampai dengan 38 dan 87. Nah, kalau teman-teman lihat, angka 38, 43, 54 itu kan kecil ya. Itu kan pasti nggak lurus gitu. Makanya nih, kita coba lagi di baris ke-10, kita ingin menambah nilai supaya nggak ada yang nilainya kecil kayak gini, 38, 73. Nah, hasil kita coba buat sebuah fungsi def hitung nilai. Nah, kita kasih limit dulu. Limit atasnya adalah 100, karena nggak boleh ada nilai yang lebih dari 100 gitu ya. Takutnya yang udah nilainya tinggi, 87, ketika ditambah nanti jadi 200 nilainya gitu. Kan nggak valid gitu ya. Kemudian, kita hitung rata-rata nilai menggunakan fungsi min. Nah, ini nih salah satu yang tadi aku coba sebut di awal. Kalau di Python, kita tuh tinggal panggil aja fungsinya gitu, pakai keyword tertentu. Jadi dari nilai total, terus kita kasih titik alias dot gitu ya, nilai total dot min. Udah nih, dengan simple kayak gini kita udah dapat langsung nilai rata-rata dari semua angka ini. Selanjutnya, tadi kan ada target angka 98. Jadi tambahan nilainya itu adalah 98 dikurang dari rata-rata nilainya, supaya adil. Itu penambahannya setiap orang. Selanjutnya, nilai barunya atau nilai yang lulusnya adalah nilai total yang ini, 81, 85, 66, 54, dan seterusnya. Kita kasih tambahan nilainya tadi. Gitu. Baru deh kita return. Hasilnya itu perlu kita clip dulu. Pakai library-nya NumPy, np.clip, nilai barunya tuh berapa, jangan sampai nilai barunya itu melebihi limit atas gitu. Makanya kita di sini tulisnya limit atas. Seperti itu. Baru nanti di nilai akhir nilai akhirnya tuh kita cek nih. Sorry, aku ulang dari awal. Coba Python besar. Nah, di sini nih adalah nilai akhirnya. Kita lihat ada yang dapat 100, ada yang 99, 71, dan juga 89 gitu. Ini pasti udah memenuhi ekspektasi Bu dosen ya, karena kita udah mulai nambahin nilainya tadi gitu. Baru setelah itu kita akan berikan sebuah grade. Ya. Grade-nya kan kalau misalkan teman-teman kalau lagi kuliah itu kan dari A, B, C, sampai F biasanya. Nah, kita gunakan fungsi log ini untuk memetakan jika nilainya kurang dari sama dengan 100, tapi lebih dari 80 gitu ya, dia bakal dapat A, dan seterusnya. Jadi, pemetaan ini akan melihat, membandingkan gitu. Jadi, kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 100, enggak. Kalau misalkan sama dengan 100, berarti A. Kalau kurang dari sama dengan 100, dia akan membaca baris selanjutnya nih. Dia kurang dari 80, oh ternyata di atas 80, berarti ya masih tetap dapat A gitu. Baru nanti kalau misalkan kurang dari 80, dia dapatnya B, karena masuk ke lebih dari 70.
Nah, kita coba lihat hasil akhirnya. Wah, hasil akhirnya ini udah lengkap banget ya, sesuai dengan kebutuhan Bu dosen tadi gitu. Jadi ada NIM, ada nama, ada nilai UTS dan UKS-nya, kemudian total awalnya berapa sih gitu. Terus setelah dijumlahkan dengan nilai tambahan dari Bu dosen jadinya berapa, dan langsung dipetakan nih grade-nya A atau B atau C dan lainnya. Gitu, teman-teman. Jadi, dari data yang mungkin masih simple gitu ya, baru tahu NIM, nama, UTS, dan UAS-nya, dengan machine learning kita bisa menambahkan beberapa data insight tambahan gitu. Misalkan dengan total, terus juga setelah ditambahkan dengan tambahan, sampai dengan Oke, materinya nih teman-teman udah selesai nih. Nanti bisa langsung dicobain dari studi-studi kasusnya, supaya teman-teman bisa semakin tertantang lagi nih, oh ternyata di bagian ini aku masih kurang, bisa baca ulang. Atau mungkin ada kesulitan, kayak yang kemarin ya, kalau nggak salah teman-teman ada yang udah nyobain, kemudian saat di-execute, itu nggak sesuai hasilnya dengan harapan, nanti bisa diskusi langsung kan sama saya di grup, jadi bisa langsung tahu solusinya seperti apa. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom chat ya. Oke, untuk Zoom-nya nanti, ini tadi udah direkam, jadi nanti bisa dibantu sama tim Camp 404 untuk di-up ke YouTube ya. Nanti bisa disimak ulang di YouTube tersebut, Pak Farhan, Kak Papa, supaya bisa sambil diulang-ulang gitu ya belajarnya. Ada lagi teman-teman? Mungkin pertanyaan atau diskusi? Oke, siap. Sama-sama Kak Farhan. Atau udah cukup jelas, teman? Atau mau nyoba-nyoba dulu? Untuk absensinya, teman-teman jangan lupa isi ya. Jadi untuk link absensinya itu sudah saya kirim di kolom chat. Teman-teman bisa diklik dulu mungkin. Jadi nanti sebelum teman-teman leave gitu bisa untuk diisi dulu gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Desti. Kak Oke, pertanyaan Kak Desti, terima kasih. Untuk penggunaan string atau jenis data teks, biasanya digunakan tip 2. Tapi kalau untuk tip 1 itu sebenarnya string juga, teman-teman. Saja penggunaannya biasanya lebih sering untuk ditaruh di data kompleks. Misalkan tadi kita belajar list, belajar tuple, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sama aja. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Mukti. File CSV-nya harus satu folder ya, Kak? Untuk file CSV-nya sebenarnya harus satu folder, Kak Mukti. Hanya saja nanti akan ada perbedaan di cara aksesnya ya, kalau misalkan di beda folder. Misalkan di folder luarnya gitu, admin, itu bisa pakai slash gitu kan. Teman-teman kalau pernah belajar cara akses file mungkin lewat prompt gitu ya, bisa pakai *2, titik, terus slash, baru nama filenya. Jadi itu tergantung dari peletakannya aja. Kalau misalkan folder,
lebih mudah aja gitu. Jadi langsung panggil nama filenya. Nggak perlu pakai pad-padnya gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Kak Leni. Kedua file CSV-nya ada di drive. Oh, oke. Untuk file CSV-nya, kalau misalkan ada di G Drive, itu bisa menggunakan link-nya sih, Kak. Itu cara aksesnya. Sama aja kalau misalkan teman-teman dapat file dari open source gitu ya, misalkan di website tertentu. Nah, itu dari link HTTP-nya aja bisa disertakan. Bisa diakses lewat file Python itu. Oke, Kak Farhan. Sorry, out of it. Oh, anak website, web ini ya, web based programming gitu. Kalau pakai Python bisa digunain buat full stack. Nah, sebenarnya Python ini memang nggak hanya untuk machine learning aja. Maksudnya nggak terbatas pada pengolahan data. Misalkan aplikasi terkenal kayak misalkan Twitter, itu kan basicnya. Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya kalau untuk konsepnya pasti sama Kak Farhan. Programming hanya saja nanti tinggal dibuka aja Kak menggunakan kerangka Python gitu. Dari Kak Leni, oke Kak, nanti dicoba dulu ya. Kalau masih nggak bisa, boleh. Ya, siap Kak Leni dan teman-teman semua. Jangan khawatir, kita belajar bareng. Jadi setelah sesi ini, nanti masih bisa diskusi di grup Telegram gitu ya. Untuk absensinya, sudah kita kirimkan, jangan lupa diisi. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya sore ini mengikuti sesi Zoom Bootcamp 14 pemrograman Machine Learning Fundamentals. Terima kasih semuanya.